Sebagian besar lautan masih diselimuti misteri, entah itu sudut-sudut gelap atau makhluk yang bersembunyi di kedalamannya. Namun terkadang, lautan memberi kita gambaran tentang hal-hal menakutkan yang tersembunyi di kedalamannya yang gelap dan dingin. Seperti ketika kamu mendengar di berita bahwa ada makhluk laut dalam yang terdampar lagi di pantai setelah badai dahsyat. Sebagiannya hanya terlihat aneh, sementara yang lainnya berupa monster yang hidup di kedalaman lebih dari 1000 meter. Bagian terdingin dan terdalam lautan telah menciptakan satu fenomena khusus yang disebut gigantisme. Jadi, laba-laba laut, cumi-cumi, cacing, dan banyak hewan lainnya, kebanyakan invertebrata atau makhluk tanpa tulang punggung, semuanya jauh lebih besar dan menakutkan daripada versi yang kita lihat di daerah yang lebih dangkal. Di kedalaman Pasifik, kamu bisa melihat spons laut sebesar mobil minivan, atau cumi-cumi kolosal yang hidup di perairan subantartika yang ukurannya hampir 14 kali lebih panjang daripada cumi-cumi panah, jenis cumi-cumi yang sebagian besar hidup di Selandia Baru. Para peneliti menemukan banyak monster bawah laut ini di zona abisal lautan. Pada tahun 2021, para peneliti menunjukkan gambar ubur-ubur phantom raksasa. Monster itu berada di kedalaman 975 meter. Tentakelnya memiliki panjang 10 meter. Wow, jangan sampai deh berhadapan dengan yang satu itu di pantai. Makhluk ini mungkin hanya memakan ikan kecil dan plankton, tapi dia bisa berenang hingga kedalaman lebih dari 6.500 meter. Dan di dalam sana, ubur-ubur raksasa ini tidak punya cukup makanan. Lalu, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Para ilmuwan belum menemukan jawabannya. Masih banyak lagi pertanyaan yang berkaitan dengan cumi-cumi raksasa, cumi-cumi terbesar yang pernah ditemukan. Monster ini memiliki panjang 13 meter dengan berat hampir 1 ton. Bayangkan jika tentakel-tentakelnya menyambar mobilmu atau semacamnya, pasti akan langsung hancur seperti mainan. Tidak ada cahaya di zona abisal. Sinar matahari tidak bisa menembus sedalam itu. Jadi, tidak ada ganggang atau tanaman bawah laut di sana. Hewan-hewan setempat kebanyakan makan salju. Salju laut tidak seperti salju biasa yang bisa digunakan untuk membuat boneka salju. Salju laut terdiri dari serpihan-serpihan kecil atau sisa-sisa yang jatuh dari permukaan laut, bahkan mungkin sisa-sisa makanan yang tidak bisa dimakan oleh hewan-hewan di sana. Jadi, jumlahnya tidak banyak, tapi ternyata itu cukup untuk makhluk yang sangat besar yang bersembunyi jauh di bawah sana seperti cumi-cumi raksasa. Cumi-cumi yang umumnya hidup di kedalaman seperti itu tidak perlu repot-repot mengejar mangsanya. Dia hanya menunggu sampai hewan malang itu berenang dekat tentakel panjangnya dan masuk perangkap. Ini mungkin bukan metode terbaik karena tidak banyak hewan yang mau berenang ke bagian yang gelap dan dingin ini. Tapi ini adalah metode yang menghemat energi. Cumi-cumi raksasa hanya makan 1 ons ikan setiap hari atau 30 gram, yang berarti sekitar 45 kalori. Itu hampir 50 kali lebih sedikit dari yang seharusnya dikonsumsi orang biasa setiap harinya. Jadi, waktu cumi-cumi dapat 1 ikan, dia akan menyimpannya untuk beberapa hari. Semoga cumi-cumi raksasa nggak nyari makan ke permukaan saat nggak ada cukup makanan di zona abisal. Dan semoga hiu Greenland raksasa juga nggak melakukan itu. Kamu bisa menemukan makhluk ini di kedalaman hingga 2200 meter. Hewan ini 2 kali lebih lambat dari kecepatan kita berjalan. Dia berenang dengan kecepatan 1,2 km per jam. Kelambatannya ini adalah bagian dari mekanisme penghematan energi yang dibutuhkan makhluk-makhluk di bawah sana untuk bertahan hidup. Tapi kecepatannya bisa meningkat seperti serbuan pendek-pendek ketika harus menangkap mangsa. Tapi sepertinya hiu ini mengubah pola makannya dari pemangsa menjadi pemulung, mengingat lingkungannya akan ada lebih banyak sisa makanan yang jatuh dari permukaan daripada hewan yang bisa dikejar. Hiu Greenland tumbuh hanya 1 cm per tahun, dan panjangnya sebagian besar mencapai 6,5 meter, yang berarti makhluk ini hidup untuk waktu yang sangat lama, terkadang hingga 400 tahun. Hiu Greenland juga memiliki metabolisme yang lambat, dan itulah salah satu faktor utama umur panjangnya. Hiu Greenland senang menghabiskan waktunya di perairan dingin. Mamalia ini beradaptasi dengan lingkungan seperti ini karena jaringan tubuhnya memiliki senyawa kimia tertentu yang mencegah pembentukan kristal es di seluruh tubuh. Berarti hewan ini memiliki semacam anti beku alami. Jadi, kenapa ukurannya bisa begitu besar? Para ilmuwan masih belum yakin, tapi ada beberapa teori yang mungkin bisa menjelaskan. Ada yang disebut aturan Kleiber yang mengatakan bahwa hewan yang lebih besar cenderung lebih efisien. Ambil contoh seekor ikan kecil dan bandingkan dengan paus yang masanya ratusan kali lebih besar. Paus memiliki metabolisme yang lebih besar.
Hewan ini menyimpan energi dengan lebih efisien dan melepaskan lebih sedikit energi ke lingkungan melalui panas. Selanjutnya, hewan yang lebih besar dapat menelan mangsa yang lebih besar. Makhluk seperti ini lebih mungkin untuk mengatasi masalah yang sulit di lingkungannya atau mempertahankan diri dari predator yang mengejarnya. Selain itu, tubuhnya menjadi lebih besar ketika suhu lebih rendah. Hiu Greenland adalah contoh yang sempurna, begitu juga laba-laba laut raksasa. Laba-laba umum ditemukan, dan ada juga yang sangat kecil dengan ukuran 1 mm. Namun di bagian Antartika yang lebih dalam, makhluk ini menjadi raksasa sepanjang 1 meter. Hewan ini tumbuh begitu besar karena air dingin mengandung lebih banyak oksigen. Dengan begitu, lebih banyak oksigen yang berdifusi ke dalam tubuh hewan ini, dan itu memungkinkannya untuk tumbuh lebih besar. Ya, baik sebagai makhluk maupun mimpi buruk. Lalu, bagaimana dengan cacing tabung raksasa ini? Para peneliti menemukannya secara tidak sengaja ketika menjelajahi misteri dasar Samudra Pasifik. Mereka menemukan ventilasi hidrotermal yang tidak biasa. Panas vulkanik membuat makhluk ini tetap hidup. Saat air merembes turun melalui patahan atau retakan di batu, ventilasi ini berubah arah. Ketika air keluar dari ventilasi, air tersebut kaya akan mineral dan bahan kimia yang beragam. Sebagian besar hewan tidak akan bertahan hidup di sekitar sub bahan kimia beracun ini, tapi tidak dengan cacing tabung ini. Ini benar-benar mengejutkan, karena bukan cuma aman-aman aja karena ada ventilasi beracun dan suhu air yang hampir mendidih, tapi makhluk ini juga mengembangkan seluruh ekosistem di sana. Cacing ini unik karena tidak membutuhkan sinar matahari untuk bertahan hidup. Sebaliknya, bakteri kecil adalah sumber energi utamanya. Bakteri tersebut mendapatkan energinya langsung dari bahan kimia beracun. Jadi, ini bukan fotosintesis, tapi sebuah proses yang disebut kemosintesis. Dan cacing tabung ini tidak memiliki mulut. Bakteri-bakteri itu hidup di dalam tubuhnya. Aneh ya? Ditambah lagi, cacing-cacing menakutkan ini bisa mencapai 2,4 meter. Isopoda raksasa juga tidak lebih baik. Makhluk ini bersembunyi di kedalaman 500 meter atau lebih, jauh dari sinar matahari. Tampak seperti kutu kayu yang mengerikan. Makhluk ini menghabiskan sebagian besar waktunya di dasar laut, berharap menemukan makanan yang jatuh dari permukaan laut yang lebih tinggi. Perhatikan cakar kecil seperti kait di ujung kakinya. Isopoda menggunakan cakar ini untuk tetap stabil saat bergerak di dasar laut. Karena tidak ada cahaya, Isopoda memiliki antena panjang yang membantunya merasakan jalan. Antena sensorik ini berukuran sekitar setengah dari panjang tubuhnya. Isopoda raksasa memiliki mata yang cukup besar dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Tubuhnya bisa tumbuh sampai 30 cm lebih dari kepala sampai ekor. Dan makhluk ini sangat sabar. Ingat kan, tadi ku bilang bahwa hewan-hewan di bawah sana jarang mendapat makanan? Terkadang, hewan-hewan ini harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan makanan yang layak. Makanya, metabolisme Isopoda luar biasa lambat. Makhluk ini bisa bertahan selama 5 tahun tanpa makan apapun. Bayangkan itu, bahas ini aku jadi lapar. Pada tahun 2006, seorang ahli biologi melakukan penelitian untuk membandingkan perbedaan antara wilayah laut dangkal dan laut dalam. Dia menyadari bahwa laut dalam mencerminkan aturan pulau. Pertama, bagian daratan yang terisolasi mengembangkan keanekaragaman hayati yang tidak akan kamu temukan di tempat lain. Kedua, kehidupan makhluk bertubuh kecil di sana tumbuh jauh lebih besar ketika terisolasi dibandingkan dengan kehidupan di daratan besar. Sumber daya terbatas, begitu juga dengan kompetisi dan predator. Dan kita tidak tahu banyak tentang makhluk laut dalam ini. Terlalu mahal dan terlalu rumit untuk melakukan penelitian semacam itu. Jadi kita hanya bisa menunggu badai yang mengamuk untuk menunjukkan kepada kita setidaknya sebagian dari dunia mengerikan yang tersembunyi di kedalaman lautan yang dingin.